Bagaimana sih cara menghadapi hidup supaya terhindar atau terbebas dari yang namanya rasa cemas atau kecemasan, terbebas dari rasa kekhawatiran, terbebas dari rasa ketakutan? Kali ini bersama-sama Mas Nus akan membagikan kepada Anda salah satu sharing saya yang insya Allah nanti bermanfaat buat Anda semuanya, supaya barangkali dari Anda saat ini ada yang mengalami hal-hal yang saya sebutkan di awal. Apakah saat ini Anda mengalami rasa cemas yang berlebihan menghadapi ketidakpastian, Anda merasa ketakutan tentang masalah hidup, apakah itu masalah ekonomi, apakah itu masalah hal-hal lainnya? Izinkan kali ini saya Mas Nuh, founder Pondok Hipnotis Indonesia, sebagai seorang master hipnotis, kita akan belajar bersama. Saya akan membagikan ilmu yang sudah saya pelajari dan sudah saya terapkan kepada Anda semuanya. Teman-teman, simak baik-baik videonya dengan penuh kesabaran supaya ini bisa membantu dan memberi solusi atas apa yang Anda alami saat ini. Kali ini saya akan berbincang-bincang santai teman-teman, sambil kita ngobrol yang enak ya, nyaman, supaya otot-otot Anda itu tidak tegang, supaya lebih rileks lagi dan Anda bisa mengerti apa yang saya katakan, sekaligus nanti juga Anda bisa menerapkan apa yang saya berikan. Izinkan saya ngopi dulu ya teman-teman, supaya jauh lebih tenang, lebih rileks. Rasa cemas, rasa takut, rasa khawatir akan ketidakpastian, apakah harus dihilangkan? Tentu saja tidak. Hal tersebut adalah bagian dari anugerah Tuhan, anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada kita. Terus bagaimana supaya Anda ini bisa memaintain rasa takut tersebut, mengendalikan rasa khawatir, rasa takut, rasa cemas tersebut, bukan sebaliknya Anda yang dikendalikan. Terlebih dahulu kita harus meruntut atau mencari akar masalahnya dulu. Kenapa Anda sedemikian khawatir, Anda sedemikian cemas, Anda sedemikian takut? Ya, kata-kata yang saya ucapkan adalah sedemikian, artinya berlebihan teman-teman. Rasa takut, khawatir, cemas itu hal yang normal. Namun jika dilakukan secara berlebihan ini berdampak tidak baik buat Anda. Oke, saya bedah dulu penyebab rasa khawatir, rasa cemas, atau kekhawatiran. Biasanya terjadi karena dua hal ya teman-teman. Yang pertama adalah adanya keinginan yang terlalu tinggi, itu faktor penyebab pertamanya. Dan yang kedua adalah adanya faktor ketidakpastian yang tinggi. Keinginan yang tinggi inilah yang membuat Anda merasa cemas ya. Anda ingin makan nih, lapar, tapi Anda pengennya atau inginnya itu makan yang enak, padahal di rumah Anda tersedia makanan. Tuh, contoh kecilnya ya. Maka Anda harus mengubah pola pikir atau mindset Anda terlebih dahulu teman-teman. Yang pertama yang Anda ubah adalah sesuaikan dengan yang namanya kebutuhan. Kalau Anda lapar ya makan, nanti akan kenyang, selesai masalah kan. Tapi kalau dasarnya adalah keinginan, maka Anda akan bingung, ribut, pikiran Anda semerawut sendiri. Di rumah ada makanan, karena Anda berkeinginan makan yang menurut Anda itu enak ya, maka Anda akan bingung sendiri ya. Itu contoh kecilnya. Yang kedua adalah adanya rasa ketidakpastian yang tinggi di dalam usaha Anda, di dalam pekerjaan Anda. Anda merasa bagaimana nih nasib saya ke depannya, 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, bagaimana hari tua saya. Nah itu kekhawatiran ya. Bahayanya Anda melabeli bahwa ketidakpastian itu adalah hal yang menakutkan. Tahu tidak teman-teman, bahwa hal yang paling pasti di dalam kita hidup di dunia itu apa sih kan gitu. Anda kan tadi takut karena ketidakpastian dalam hidup. Tahukah Anda apa yang pasti dalam hidup ini adalah ketidakpastian itu sendiri yang pasti teman-teman. Oke, saya ulangi ya. Yang paling pasti di dunia ini adalah ketidakpastian itu sendiri. Nah, kalau kita sudah tahu bahwa ketidakpastian itu adalah hal yang pasti, ya enjoy saja kita menjalani hidup. Menjalani hidup ini harus dengan rileks. Ya, jangan tegang-tegang. Bukankah
Allah Subhanahu wa taala atau Tuhan ini memerintahkan kita hidup di dunia ini ya, untuk beribadah, untuk berbuat baik. Soal rezeki, masalah nanti Anda makannya bagaimana, kebutuhan keluarga Anda bagaimana, kebutuhan anak-anak sekolah Anda bagaimana, kebutuhan macam-macam yang berkaitan dengan materi, dan Anda harus mempunyai landasan. Ya, landasan ada 4 yang bisa saya sharingkan ke teman-teman. Landasan yang pertama adalah masalah keimanan. Ya. Kalau Anda merasa saat ini tergolong orang yang beriman kepada Tuhan, maka ada level 4 golongan. Golongan yang pertama adalah percaya akan adanya Tuhan. Itu di level yang dasar, basic. Jika Anda saat ini percaya bahwa Tuhan itu ada, ya Anda di level yang pertama. Golongan yang kedua adalah Anda percaya bahwa Tuhan ini melindungi dan menjaga Anda. Kemudian golongan yang ketiga, Anda percaya dan yakin bahwa Tuhan itu maha tahu apa yang Anda rasakan, apa yang Anda alami. Ya, Anda tahu dan penuh dengan kesadaran. Tuhan juga tahu kok. Gitu. Kemudian yang keempat, golongan yang keempat adalah Anda meyakini bahwa Anda dicukupkan semua kebutuhan Anda. Simpel, ya. Jika keempat elemen ini sudah menyatu di dalam diri Anda, selanjutnya adalah tinggal ikhtiar atau usaha Anda. Jadi kalau masalah ikhtiar ini, tugas kita hidup di muka bumi ini, teman-teman. Kita harus menggunakan cara hidup di bumi ini. Contohnya Anda bekerja, Anda berusaha, dan macam-macam jenis usaha atau pekerjaan Anda lakukan dengan maksimal. Jadi soal hasil, result atau hasilnya ini bukan urusan Anda. Tugas Anda simpel, berusaha semaksimal mungkin menurut kemampuan Anda. Soal hasil, ya, tidak ada yang tahu kan. Bisa jadi lebih kecil, bisa jadi jauh lebih besar. Itu bukan wewenang Anda. Jadi ada masalah yang mendasar di dalam diri Anda sebagai seorang pengajar hipnotis yang mendalami ilmu pikiran. Saya kategorikan ada 2 hal yang menghalangi Anda. Yang pertama adalah adanya mental block Anda. Di sini berkaitan dengan cara berpikir Anda yang tidak tepat. Kemudian yang kedua ada yang namanya heart block Anda. Jadi pertama masalah pikiran, ya. Masalah pikiran, mental block. Yang kedua adalah heart. Masalah apa? Perasaan Anda, hati Anda, keimanan Anda. Jika 2 hal ini yang menjadi penghalang di dalam hidup Anda, ya Anda akan merasa cemas, merasa takut, merasa khawatir yang berlebihan. Dan itu berbahaya buat kehidupan Anda. Di dalam dunia pikiran, kita mengenal yang namanya hukum energi mengikuti pikiran. Jadi, misalkan saat ini Anda merasa khawatir, merasa cemas, merasa takut, maka Anda akan membayangkan hal-hal yang tidak terjadi. Ya, yang tidak ingin terjadi di dalam hidup Anda. Ya, Anda takut itu kan berarti membayangkan hal tersebut supaya tidak terjadi di dalam hidup Anda. Bahayanya ketika pikiran Anda mengarah ke sana, energinya akan ngikut dan itu justru akan mewujudkan ketakutan Anda tadi menjadi sebuah kenyataan atau realita. Tuh ya. Terus solusinya bagaimana? Ya Anda bisa melakukan yang namanya doa, melakukan namanya afirmasi, berdoa pada Tuhan Anda sesuai dengan agama dan kepercayaan Anda masing-masing. Nah, bedanya apa? Rasa khawatir dan doa, 2 hal yang berbeda, bertolak belakang. Kalau khawatir ini kan sesuatu hal yang tidak Anda inginkan, ya, sesuatu hal yang tidak Anda inginkan nih, tapi ini bahaya bisa terjadi. Nah, kalau doa itu sesuatu hal yang Anda harapkan, Anda inginkan. Ini berbeda ya. Anda tidak punya uang nih, khawatir, cemas, gimana nih besok bayar cicilan, bayar macam-macam, bayar sekolah, biaya rumah tangga dan lain-lain. Kalau Anda wujudkan dalam bentuk rasa khawatir yang tinggi, ya itu akan menciptakan tadi kekhawatiran, akan menarik menjadi sebuah kenyataan. Nah, kalau Anda wujudkan dalam sebuah afirmasi, sebuah doa terhubung dengan Tuhan Sang Pencipta, ya sama. Ini berupa harapan, ya ini akan terwujud. 2 hal ini 2 hal yang berbeda, bertolak belakang. Sebagai penutup, jika Anda saat ini merasa khawatir, merasa cemas, merasa takut yang berlebihan terhadap masalah-masalah kehidupan Anda di dunia ini, itu tandanya bahwa gelap hati Anda.
Jadi Anda lagi benar-benar gelap. Tapi sebaliknya, misalkan Anda fokus khawatir dengan kehidupan nanti setelah kita sudah tidak ada di akhirat gitu, khawatir, takut, cemas bagaimana nasib saya nanti di sana dan lain sebagainya, itu tanda bahwa hati Anda terang. Ya, dipahami ya. Kita harus menggunakan logika, menggunakan akal kita supaya di dalam hidup dan kehidupan ini kita bisa meresponnya dengan tetap bersyukur ya. Apapun yang sudah kita miliki, bersyukur ini hal yang mudah dikatakan, tapi banyak orang yang tidak paham caranya. Hal sederhana, Anda masih mendengarkan suara saya, ya berarti Anda masih hidup, Anda masih bernafas. Syukuri. Anda bisa melihat saya, Anda masih hidup, masih bernafas. Anda masih sehat, Anda masih punya keluarga, punya istri, punya anak, punya orang tua, punya tetangga, punya apapun yang sudah Anda miliki saat ini, syukuri. Ketika Anda bersyukur, energi Anda itu tinggi, naik ke level power, dan nanti kembali lagi ke Anda berkelimpahan secara materi, berkelimpahan secara pikiran, berkelimpahan secara hati. Itu saja teman-teman. Dan sekali lagi buat Anda yang mau tergabung di kelas privat Hipnotis, kita masih membuka program diskonnya ya. Dan terima kasih buat Anda yang sudah mendaftar. Sekali lagi buat Anda yang mau menginginkan mendapatkan bimbingan kelas Hipnotis dari saya Mas Nuk, teman-teman bisa hubungi nomor WA yang saya cantumkan di kolom video ini teman-teman. Semoga bermanfaat sharing pagi ini. Salam hormat dari saya Mas Nuk. Sampai jumpa. Salam cerdas. Salam hipnosa.